Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kriswan Lugisto. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah bahan dan proses dari materi uji tarik. Pengujian tarik ialah suatu pengukuran terhadap bahan untuk mengetahui keuletan dan ketangguhan suatu bahan terhadap tegangan tertentu serta pertambahan panjang yang dialami oleh bahan tersebut. Pada uji tarik tensil test, kedua ujung benda uji dijepit. Salah satu ujung dihubungkan dengan perangkat penegang. Regangan diterapkan melalui kepala silang yang digerakkan motor dan alongasi benda uji dengan pergerakan relatif dari benda uji. Beban yang diperlukan untuk menghasilkan regangan tersebut ditentukan dari defleksi suatu balok atau proving ring yang diukur dengan menggunakan metode hidrolik, optik, atau elektromekanik. Uji tarik merupakan salah satu pengujian untuk mengetahui sifat-sifat suatu bahan. Alat eksperimen untuk uji tarik ini harus memiliki cengkeraman yang kuat dan kekakuan yang tinggi. Pengujian dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat mekanis suatu material, khususnya di antara sifat-sifat mekanis yang dapat diketahui dari hasil pengujian tarik ialah kekuatan tarik, yang kedua kuat luluh dari material, keuletan dari material, modulus elastis dari material, kelentingan dari suatu material, dan ketangguhan. Kekuatan tarik ialah kekuatan tarik maksimum atau ultimate tensile strength atau bisa disebut UTS, adalah beban maksimum dibagi luas penampang lintang awal benda uji. Untuk logam-logam yang lihat kekuatan tariknya harus dikaitkan dengan beban maksimum, di mana logam dapat menahan sesumbu untuk keadaan yang sangat terbatas. Tegangan tarik adalah nilai yang paling sering dituliskan sebagai hasil suatu uji tarik, tetapi pada kenyataannya nilai tersebut kurang bersifat mendasar dalam kaitannya dengan kekuatan bahan. Metode ini lebih banyak dikenal dan merupakan metode identifikasi bahan yang sangat berguna, mirip dengan kegunaan komposisi kimia untuk mengenali logam atau bahan selanjutnya, karena kekuatan tarik mudah ditentukan dan merupakan sifat yang mudah dihasilkan kembali. Kekuatan tersebut berguna untuk keperluan spesifikasi dan kontrol kualitas bahan. Korelasi empiris yang diperluas untuk kekuatan tarik dan sifat-sifat bahan, misalnya kekerasan yang sering dipergunakan untuk bahan-bahan yang ketas. Kekuatan tarik merupakan kriteria yang tepat untuk keperluan perancangan. Di sini ada pengukuran batas luluh, yaitu batas luluh adalah titik yang menunjukkan perubahan dari deformasi elastis ke deformasi plastis. Tegangan di mana deformasi atau batas luluh mulai teramati tergantung pada kepekaan pengukuran regangan. Telah digunakan berbagai kriteria permulaan batas luluh tergantung pada ketelitian pengukuran tegangan dan data-data yang digunakan. Yang pertama, batas elastis jati berdasarkan pada pengukuran regangan mikro pada skala regangan 2x10 sampai 6 inci. Batas elastik nilainya sangat rendah dan dikaitkan dengan gerakan beberapa ratus dislokasi. Yang kedua adalah batas proporsional, adalah tegangan tertinggi untuk daerah hubungan proporsional antara tegangan sampai regangan. Harga ini diperoleh dengan cara mengamati penyimpang dari bagian garis lurus kurva tegangan sampai regangan. Yang ketiga, batas elastis adalah tegangan terbesar yang masih dapat ditahan oleh bahan tanpa terjadi regangan sisa permanen yang terukur pada saat beban telah ditiadakan. Dengan bertambahnya ketelitian pengukuran regangan, nilai batas elastisnya menurun hingga suatu batas yang sama dengan batas elastis sejati yang diperoleh dengan cara pengukuran regangan mikro. Yang keempat, kekuatan luluh adalah tegangan yang dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah kecil deformasi plastis yang ditetapkan. Definisi yang sering digunakan untuk sifat ini, kekuatan luluh offset ditentukan oleh tegangan yang berkaitan dengan perpotongan antara kurva tegangan sampai regangan dengan garis yang sejajar dengan elastis offset kurva oleh regangan tertentu.
Pengukuran keuletan ialah keuletan kemampuan suatu bahan untuk menahan beban pada daerah plastis tanpa terjadi perpatahan. Secara umum, pengukuran kelihatan dilakukan untuk memenuhi kepentingan. Ada 3 buah hal. Yang pertama, untuk menunjukkan perpanjangan di mana suatu logam dapat berdeformasi tanpa terjadinya patah dalam suatu proses suatu pembentukan logam, misalnya pengerolan maksud saya, dan ekstrusi. Yang kedua, untuk memberi petunjuk secara umum kepada perancang mengenai kemampuan logam untuk mengalir secara elastis sebelum patah. Yang ketiga, sebagai petunjuk adanya perubahan permukaan kemurnian atau kondisi pengolahan. Di sini juga ada modulus elastisitas. Ialah ukuran kekuatan suatu bahan akan keelastisitasnya. Makin besar modulus, makin kecil regangan elastisitas yang dihasilkan akibat pemberian tegangan. Modulus elastisitas ditentukan oleh gaya ikat antara atom, karena gaya-gaya ini tidak dapat berubah tanpa terjadi perubahan mendasar pada sifat bahannya. Maka modulus elastisitas salah satu sifat-sifat mekanik yang tidak dapat diubah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.